Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, hari ini ibu akan menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran kita. Yuk kita simak. Pertama-tama, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Nah, salah satu di antaranya adalah kita diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Salah satu cara kita untuk mensyukuri panca indera kita ini yaitu kita harus merawatnya dan menjaganya. Lalu apakah kakak tahu apa saja bagian dan fungsi indera pendengaran ini? Nah, kali ini ibu akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Untuk menyebutkan bagian-bagian telinga ini, ibu akan ajak kakak untuk bernyanyi bersama. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara. Getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran. Martil, landasan, sagur di berurutan. Ke koklea bawa getaran, Eustachius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Nah, itu dia lagunya. Gimana? Maaf ya, suaranya menghiasi telinga kalian. Nah, ini sekarang bagian-bagian telinga beserta fungsinya, Kak. Nah, telinga ini dibagi menjadi 3. Apa aja? Tadi udah disebutin kan? Ada telinga bagian luar, di mana telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua, ada telinga bagian tengah. Tadi ada apa aja di telinga bagian tengah? Tadi pada telinga bagian tengah kita tahu nih, terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, sagurdil, serta saluran Eustachius. Nah, yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau yang kita sebut dengan koklea. Nah, ini foto telinga bagian luar sampai telinga bagian dalam. Nah, daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi, Kak. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Di telinga tengah ini terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, serta saluran Eustachius. Nah, yang pertama berarti suara yang masuk itu diterima dulu di gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi sebagai penerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam yaitu 3 tulang pendengaran atau tulang martil, landasan, sagurdil yang berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Selanjutnya, suara masuk ke saluran setengah lingkaran, di mana saluran ini berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh, lalu diterima oleh saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kakak tahu kan koklea yang mana? Yang kayak rumah siput, Kak. Nah, saluran Eustachius nih berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Itulah fungsi dari telinga atau bagian-bagian telinga yang dimiliki oleh kita. Sekarang kakak pasti pengen tahu dong gimana proses kita mendengar bunyi. Nah, gini Kak cara ceritanya. Proses mendengar bunyi yang kita lakukan setiap saat ini adalah yang pertama, kita mendengar dulu yang namanya sumber bunyi yang mengeluarkan getaran. Kakak masih ingat kan apa saja yang dimaksud sumber bunyi?
Nah, akhirnya daun telinga menangkap gelombang bunyi, Kak. Lalu gelombang bunyi merambat melalui liang telinga. Setelah itu, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini menggetarkan 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sagurdil. Lalu setelah itu terjadi, kokleak menangkap getaran dari 3 tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan terakhir, saraf pendengaran ini mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, seperti itulah proses mendengar bunyi yang selama ini terjadi di telinga kita. Nah, sekarang kakak pasti bertanya, gimana cara kita merawat telinga? Nah, yang pertama, bersihkan telinga secara teratur dengan sapu tangan atau air hangat. Tapi untuk kakak harus sama orang tua ya, jangan sendiri. Yang kedua, lindungi telinga dari suara keras agar gendang telinga tidak rusak. Ingat, jangan mengorek-ngorek telinga, apalagi menggunakan benda-benda. Ya, jaga telinga kalian, rawat telinga kalian, syukuri apa yang kalian miliki. Sekarang coba kakak pikirkan, apakah ada makhluk di bumi ini yang bisa mendengarkan suara yang tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia? Kira-kira makhluk apa ya itu? Kalau tahu, komen di bawah sini ya. Demikian untuk video kali ini. Tetap semangat, patuhi prokes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.